nang donya tan lami. Umpamane jebeng menyang pasar, jebeng itu engkau, sekiranya engkau ke pasar, tan langgeng ning pasar bae. Tan wurung nuli mantuk, mring wismane sangkane uni. Jadi hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini kayak kita pergi ke pasar. Ya seneng sih, di pasar itu ada macam-macam. Yang kita butuhkan ada. Tapi tan langgeng ning pasar bae, kita ndak akan selamanya ada di pasar. Emangnya ngapain kita di pasar terus? Wong pasar itu ada masanya. Pasti akan pulang. Pulangnya kemana? Mring wiswane sangkaning uning, ke rumahnya asalnya dulu. Jadi hidup di dunia ini kayak orang ke pasar. Ibu pergi ke pasar, nah, itu kan pasti pulang, kecuali ibunya jalan-jalan dulu. Tapi lama-lama juga pasti pulang. Ya kecuali minggat. Itu kan wong ngeyel, kamu kan selalu begitu. Oke, jadi pasti kembali ke rumah. Kita pasti akan kembali ke asal. Itu nanti ajarannya kan namanya sangkan paraning dumadi. Kita asalnya dari mana akan kembali ke situ. Dan Al-Quran menyebutnya tegas. Asalnya dari Allah, kembali ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Makanya kalimat selanjutnya, jangan meragukan asal usulmu. Nanti semua orang akan tahu kalau asalnya dari rumah yang dulu. Kamu nggak usah ragu-ragu. Kalau sudah dibilangi ilaihi roji'un, pasti nanti kembali ke Allah kok. Sebelum keliru, yakini sekarang daripada terlambat. Semua kita akan kembali ke rumah yang dulu. Jangan sampai tersesat. Apalagi jika tersesat dalam hidup sesudah mati. Kenapa? Sia-sia jika hidup harus tersesat tanpa jiwa, pergi kemana-mana seperti mega terbawa angin. Oh, kalau bahasa Jawa bukan mega ya, mego. Kalau mega, bayanganmu Megawati nanti. Seperti mega terbawa angin, orang bayangke ya Bu, mega terbawa angin. Akhirnya jadi hujan. Jadi hidup kita ini jangan ngawur. Kalau ngawur nanti sia-sia. Kadang-kadang mungkin kita terbang, naik ke atas, kita jaya, kita sukses luar biasa. Akhirnya ya jadi hujan, akan kembali lagi. Jadi ingat, apapun peristiwanya tetap ilaihi roji'un. Dan jiwa tidak akan mati, tidak finish setelah kita mati. Karena jiwa tidak akan mati, kekal abadi dunia akhirat. Jadi awas keliru, jangan tersesat oleh kejayaan, oleh kesuksesan. Setinggi apapun kamu naik, akan kembali lagi. Ibaratnya air menguap jadi mendung, akhirnya hujan, ya kembali lagi ke laut. Apapun yang terjadi, entah kapan, mungkin masih lewat sungai-sungai kecil dulu, lewat got-got dulu, akhirnya tetap nanti ke laut. Jadi hidup di dunia itu tidak lama. Jangan sampai sesat. Ingat-ingatlah rumah asalmu, biar kamu bisa pulang. Kalau kamu nggak bisa pulang, kamu bingung nyari rumah, ya kamu pusing sendiri, tersesat, nanti lama pulangnya. Nah, itu nasihatnya pada Sunan Tembayat. Ini perumpamaan. Sama kayak Hamzah Fansuri kemarin. Karena kemarin saya ngangkat perumpamaan, kita juga ngangkat perumpamaan dari Sunan Kalijogo. Ada banyak. Malam ini saya bawa 2. Saya bawa cangkul sama luku, alat untuk membajak. Ya, bajak sawah bukan bajak laut. Nanti bajak laut beda. Mungkin bisa membayangkan ya alat bajak itu yang bentuknya, yang tani mesti ngerti lah. Ya, ada cekelan, ada pancatan, ada tandingnya, ada singkalnya, ada kajennya, ada olang-alingnya, itu ada racuknya.
Singkal lukunya tidak luar biasa. Istilah-istilah yang dipakai oleh Sunan Kalijaga yang luar biasa. Bayangkan menjelaskan pasar menjelaskan hidup pakai pasar. Itu orang awam cepat menangkapnya. Dibandingkan kamu pakai teori-teori yang jelimet. Ini juga menjelaskan hidup pakai luku. Luku itu yang baca itu ada cekelan. Cekelan itu maksudnya pedoman. Kalau baca bagian atas itu yang dipegangi Pak Taninya itu cekelan namanya. Setelah cekelan ada pancatan. Pancatan itu tempatnya Pak kaki. Telapak kaki nangkring itu pancatan namanya. Terus tanding. Tanding itu pasaknya yang diikat di bagian masuknya singkalnya itu namanya tanding. Terus ada singkal. Singkal itu yang bagian balik tanah dari, itu namanya singkal. Yang bikin binatangnya agak seret itu kan singkalnya, karena dia harus balik tanah. Terus ada kajen. Kajen itu mata singkal. Mata singkal itu yang tajam, yang itu namanya kajen. Terus ada olang-aling yang panjang itu. Terus ada racuk. Racuk itu biasanya yang nanti ujungnya di gegernya binatangnya, modelnya melengkung ke atas gini. Ya punggung ya, geger. Jadi itu namanya racuk. Cekelan itu pedoman yang jelas. Kalau pancatan itu tumpuan, amalan. Jadi cekelan itu simbol dari pedoman. Hidup itu butuh pedoman. Setelah punya pedoman, pancatan diamalkan. Jangan didiemin aja. Ilmumu banyak, bagus-bagus, amalkan. Kalau tidak begitu, tidak ada gunanya. Nah, semakin luas wawasanmu, butuh tanding. Tanding itu, ada banyak alternatif. Bisa ini, bisa itu. Pilihlah yang paling tepat. Jangan sampai keliru. Karena kalau keliru nanti tersesat. Nah, itu tanding namanya. Terus ada singkal. Singkal itu sing sugih akal. Sing sugih akal itu ya, akalmu harus jalan dong, kreatif. Jadi jangan mandek, jangan manutan aja. Itu singkal. Nanti ada filosofinya lebih panjang. Bagaimana tanah itu dibalik. Yang tidak kreatif, yang mati ditaruh di bawah, yang subur ditaruh di atas. Jadi kalau kamu tidak kreatif, kamu akan dibalik oleh singkal. Kamu akan ditindas oleh orang-orang yang kreatif, yang akalnya jalan. Itu singkal. Terus ada kajen. Kajen itu dari kata kasawijen. Jadi fokus. Biar singkal, tanding, pancatan, cekelan efektif, harus fokus. Kalau nggak fokus nanti garap sawahnya orang lain. Iya. Sukanya nyeramai orang, dia sendiri rusak. Tidak bisa, harus kajen, harus fokus, bersatunya pikiran, perbuatan, dan cita-cita. Jangan lupa ada olang-aling. Dalam hidup itu banyak penghalang. Karena itu pada akhirnya semuanya adalah racuk. Racuk itu mengarah ke pucuk. Ya. Itu mungkin yang dipakai jargon oleh teh itu. Mengarah ke pucuk. Yo kamu saingi bikin teh mereknya racuk. Mengarah ke pucuk. Maksudnya apa? Orientasi dari semua yang kita lakukan itu tetap harus ilaihi roji'un, kepada Allah, ngarah ke puncak. Nah itu luku. Itu kalau ndak orang cerdas luar biasa susah bikin analogi. Ndak cuma memaknai tapi bikin sealat-alatnya. Nah itu Sunan Kalijaga. Saya bawa juga cangkul. Cangkul itu kan komponennya 3. Paculnya, bawaknya, sama dorannya.